Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muammar Katafi dari Universitas Budi Luhur, program Pascasarjana, yang NIM saya yaitu 2211601238. Saat ini saya ingin membuat tugas satu paket tracer. Yang pertama, kita buka file yang pertama kita buka file tugas kita. Ya, ini tugas kita. Ya, tugas kita ini yang pertama part 1 yaitu verify the default switch configuration, yaitu mengecek konfigurasi dari default switch. Yang kedua, configure basic switch configuration, yaitu mengkonfigur dari konfigurasi switch yang basic. Yang ketiga, configure MOTD banner, yaitu konfigurasi banner MOTD. Yang keempat, save configuration file to NVRAM. Jadi menyimpan konfigurasi file dalam NVRAM. Yang kelima yaitu konfigurasi S2 atau switch nomor 2. Oke, kita mulai. Yang pertama yaitu verify the default switch configuration. Kita masuk ke switch 1, kemudian ke CLI. Nah, di sini kita masuk ke switch. Kita lihat perintahnya. Kita masuk ke mode exec mode. Kemudian kita ketikkan enable untuk masuk ke exec mode. Kemudian muncul switch tanda pagar. Nah, di sini kita bisa melihat konfigurasi atau respon dari exec mode itu. Kemudian step kedua, examine the current switch configuration, yaitu mengecek konfigurasi switch saat ini. Yang pertama, masuk dengan show running config. Coba kita mulai di sini, kita ketikkan show running config. Nah, di sini kita akan melihat tampilan ke bawah dengan menekan enter pesannya sampai habis. Nah, jika habis akan muncul switch tanda pagar. Ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, how many fast Ethernet interface does the switch have? Berapa banyak fast Ethernet dari switch itu? Yang pertama, kita lihat di sini fast Ethernet mulai dari nomor 1 sampai nomor 24. Yang artinya fast Ethernet itu ada 24. Yang kedua, how many gigabit Ethernet interface does the switch have? Jadi berapa banyak gigabit Ethernet yang ada pada switch itu? Nah, kita bisa lihat di sini gigabit Ethernet ada 2. Yang satu ini, yang 2 ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu what is the range of value show for the VTY lines? Berapa range atau kisaran berapa angka dari VTY lines? Kita bisa dilihat di sini range-nya yaitu antara 0 sampai 4 sampai 5 sampai 15 di sini. Kemudian which command will display the current content of non-volatile random access memory? Atau kita bisa artikan bagaimana untuk menampilkan isi dari NVRAM yang sekarang.
yaitu kita bisa menampilkan dengan show startup config, kita tekan enter. Nah, di sini ada pesan yaitu startup config is not present. Artinya di sini belum disetting environment-nya. Nah, pertanyaan yang kelima, why does the switch respond with startup config is not present? Mengapa switch akan respon startup config is not present? Ya, karena di sini switch belum dikonfigurasi filenya ke dalam environment. Seperti itu. Kemudian di bagian yang kedua atau part 2, did a basic switch configuration. Di sini kita membuat basic dari konfigurasi switch. Yang tahap pertama yaitu assign a name a switch. Yaitu kita memberi nama switch. Kita bisa memulai dengan konfigur terminal. Kemudian masuk ke dalam config. Di sini kita ketikkan hostname S1. Kemudian kita exit. Nah, kita tekan enter, akan tampil seperti perintah yang ada di step 1. Step kedua, secure access to the console line. To secure access the console line, access config line mode and set the console password to let me in. Jadi ini kita mengamankan akses ke dalam console line dengan cara membuat password dengan let me in. Yang pertama, kita konfigur terminal. Setelah kita konfigur terminal, kita lanjutkan line console 0. Kemudian kita lanjutkan dengan men-set password let me in. Oke. Kita ketikkan login. Kemudian exit. Kita tekan exit untuk keluar dari konfigurasi. Akan tampil sys5 config _e configured from console by console. Di sini terdapat S tanda pagar. Kita akan menampilkan itu dengan menekan enter. Kemudian di step ketiga kita melakukan verify the console access is secure. Mengecek kembali akses konsol itu sudah aman. Yang pertama kita melakukan exit dulu untuk mengeceknya. Kemudian kita tekan enter lagi supaya menuju ke password. Kita menuju ke password dengan sandi yang tadi, yang let me in. Nah, di sini memang base iOS common atau biasanya Linux nggak akan menampilkan apapun ketika kita mengetik passwordnya. Atau kalau kita bisa lihat biasanya kita kalau buka browser mengisi password itu kan ada bintang-bintang. Nanti di sini sama sekali tidak muncul apa-apa. Kalau sudah kita tekan enter. Kemudian di sini note-nya if the switch did not prompt you for a password, then you did not configure the login parameter in step 2. Jika switch tidak belum di password, mereka tidak
mereka tidak konfigur atau tidak bisa login seperti parameter kedua. Jadi kalau passwordnya nggak sama tidak akan bisa login. Kemudian step keempat, secure privilege mode access. Set enable password to Cisco. Nah, kita di sini exec mode kita akan set ya dengan password Cisco. Yang pertama seperti biasa kita ketikkan untuk menuju exec mode itu enable. Enable, kemudian configure terminal. Kemudian di sini kita ketikkan enable password Cisco atau C1 string C0. Oke, kita exit konfigurasinya dengan mengetikkan exit, enter. Kemudian kita menuju kata-kata configure from console by console. Kita enter saja. Nah, akan seperti tampilan atau step keempat yang terakhir. Kemudian pada step kelima, verify that privilege mode access is secure. Yang pertama, enter the exit command again to log out of switch. Jadi kita akan mengetikkan exit supaya logout dari switch. Oke, kita ketikkan exit. Kita enter, akan meminta password. Di sini kita akan login terlebih dahulu ke switch-nya ya. Nah, switch-nya tadi yang passwordnya let me in. Nah, kita udah masuk di sini dengan tanda S1 lebih besar. Kemudian kita masuk ke exec mode dengan cara mengetikkan enable. Kemudian passwordnya kita ketikkan yang kita buat tadi. Untuk menuju exec mode kita bikin Cisco atau C1 string C0. Coba kita ulang lagi. C1 string C0. Nah, ini masuk nih. Jika password kita salah masukkan, kita tidak akan menuju ke S1 pager. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa masuk ke exec mode-nya. Kemudian kita lanjut. The first password is the console password you configure for line con0. Enter this password to return to user exec mode. Enter the command to access privilege mode. Enter second password protect privilege exec mode. Oh ya, ini udah kita lakukan seperti tadi ya. Kemudian kita lanjut ke bagian show running config. Kita ke bagian show running config. Nah, ini berisi informasi konfigurasi yang berjalan. Nah, oke. Notice how the console and enable password are both in plain text. This code poses a security risk if someone is looking over your shoulder. Nah, ini pentingnya untuk menyimpan password dalam bentuk plain text akan mudah terbaca, makanya kita akan membuat password yang terenkripsi. Nah, pada step ke-6 kita akan mengkonfigur an encrypted password to secure access to privilege mode. The enable password should be replaced with the newer encrypted secret password using the enable secret command.
set the enable secret password to its secret. Nah, yang pertama kita melakukan config D. Kita ketikkan config D. Kita menuju ke dalam konfigurasi exec mode. Kita masuk enable secret it's a secret. Kita ketikkan exit. Nah, di sini kita sudah mengkonfigurasi privilege mode-nya dengan password it's a secret. Jadi nanti waktu login lagi di dalam privilege mode, nah kita ketikkan it's a secret. Oke, kemudian kita lanjut ke step yang ke-7. Verify that the enable secret password is added to the configuration file. Jadi mengecek kembali di exec mode dengan secret password yang udah dibuat tadi. Yaitu yang pertama show running config. Enter the show running config command menu enable secret password is configured. Oke, kita ketikkan kali ya. Kita ketikkan show run. Oke. Nah, di sini kita bisa menampilkan seperti tadi show running config dengan mengetikkan show run saja. Oke, kita lanjut ke tahap ini ada pertanyaan. What is the display for enable secret password? Apa tampilan dari enable secret password? Tampilan dari enable secret password di sini yaitu ini, yaitu password yang sudah kita buat lalu dienkripsi itu. Jadi tampilannya seperti ini. Kemudian why is the enable secret password displayed differently from what we configure? Kenapa enable secret password tampil berbeda dengan saat kita buat? Ya karena ini menyangkut untuk menampilkan ulang ya dienkripsi supaya nggak bisa tampil dan mudah dibaca gitu. Nah namanya juga dienkripsi. Kemudian lanjut ke tahap 8. Step 8 ini encrypt the enable and console password. Jadi mengenkripsi enable dan console password. As you notice step 7, jika kamu membaca step 7 pada enable secret password, kamu dapat mengenkripsinya, tetapi pada enable and console password, we're still plain text, akan menampilkan teks yang biasa. Kami akan menampilkan sekarang, enkripsi sekarang dengan plain text password menggunakan service password encryption command. Nah, langkah-langkahnya di sini tercatat. Kita ketikkan di sini yang S tanda pagar, kita ketikkan config D. Kemudian di sini kita lanjutkan service password encryption. Kemudian kita ketikkan exit. If you configure any more password on the switch, will they be displayed in the configuration file as plain text or in encrypted form explain.
jika kamu akan mengkonfigurasi beberapa password di dalam switch, kamu akan ditampilkan konfigurasi file dalam bentuk plain text di dalam enkripsi form tadi. Seperti itu. Kemudian bagian 3, part 3, configure MUTD banner. Jadi mengkonfigurasi banner MUTD. Tahap pertama yaitu configure a message of the day MUTD banner. The Cisco iOS command set includes a feature that allow you to configure message that anyone logging onto the switch sees. Maksudnya di sini Cisco iOS command akan include fitur untuk menyetujui konfigurasi pesan kamu dari beberapa log dari switch itu. Di sini pesan akan dibaca pesan dari beberapa hari, dan MUTD banner akan enclose-nya dan akan ditanyakan ulang untuk dibatasi dengan beberapa karakter lain appearing MUTD string dan menggunakan MUTD string. Di sini kita akan mencobanya dengan config D, kemudian kita ketikkan banner MUTD. This is a secure apa ini? Oke. Kita lagi secure system authorize access only. Kita lanjutkan dengan mengetikkan exit. Kemudian tampil configure from console by console. Di sini kita tekan enter supaya tampil seperti perintahnya. Pertanyaan pertama, when will this banner be display? Kapan banner tersebut akan tampil? Banner tersebut akan tampil ketika kita masuk ke dalam sistem ini secure, atau ketika kita akan menuju exec mode itu. Kenapa setiap switch harus memiliki MUTD banner? Untuk menampilkan pesan saat kita akan mengakses dari switch tersebut. Kemudian part keempat, save configuration file to NVRAM. Verify, step pertama, verify that the configuration is accurate using the show run command. Pertama, kita akan mengecek konfigurasi ini akurat untuk di running, ya. Kedua, kita akan menyimpan file tersebut dengan mengketikkan, karena ini sangat rawan jika tidak di backup akan hilang saat power mati. Maka dari itu kita akan mengcopy filenya tersebut dengan mengetikkan copy running config startup config. Nah, di sini akan tampil destination file name startup config. Kita tekan enter, building configuration.
Nah, ini udah oke nih, kita berhasil menyimpan konfigurasi file NVRAM. Ada pertanyaan dari sini, what is the short abbreviated version of the copy running config startup config command? Jelaskan dengan singkat apa sih kegunaan dari teks command tersebut itu. Ya, teks atau command tersebut itu fungsinya untuk mengkopikan data dari NVRAM ketika dia reboot atau akan di shutdown, waktu nyala lagi nggak hilang itu filenya. Kemudian pada step ketiga, examine the startup configuration file. Ketika command akan ditampilkan dari konten dari isi NVRAM. Are all the changes that were entered record in the file? Apa yang ditampilkan dari NVRAM? Ya konfigurasi tadi. Konfigurasi yang kita buat tadi akan ditampilkan. Akan dijalankan sistem. Kemudian apakah semua semuanya dapat diubah dari file yang sudah kita simpan? Ya bisa diubah, tapi dengan cara kita konfigurasi, terus kita copy lagi filenya. Karena file itu kan kita bisa simpan kalau kita sudah konfigurasi baru itu. Nah, setelah kita konfigurasi baru kita simpan filenya. Seperti itu. Dia akan berubah kalau kita akan copy lagi itu. Kemudian kita lanjut ke part kelima, yaitu konfigur S2. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi switch yang kedua dengan cara yang sama, yaitu kita akan menuju ke switch 2. Oke, ya kita akan tutup ini dulu. Oke. Nah, di sini kita tampilkan CLI seperti tadi. Kemudian kita akan tekan enter, muncul switch. Kemudian kita masuk ke exec mode. Nah, di sini perintahnya yaitu name device S2, protect access to console, ya mirip-mirip lah. Berarti kita akan mengkonfigurasi name-nya, name device atau host name-nya menjadi S2. Kita mulai dari sini, yaitu kita akan mengetikkan konfigur terminal. Akan muncul seperti ini, sama kita ketikkan lagi hostname. Nah, kita kan akan membuat nama dari switch yang 2 tuh, kita namain S2. Oke. Kemudian setelah kita namain S2, kita exit. Nah, kita enter saja, akan muncul S2 tanda pagar. Kemudian kita lihat dulu perintah kedua. Protect access to the console using the let me in password. Jadi kita akan membuat password dari konsol tersebut menggunakan password yaitu let me in juga. Kita coba cari, tadi kita waktu membuat password let me in. Nah, ini
kita ketikkan configure terminal. Kemudian line console 0. Password let me in. Login, kemudian exit. Nah, di sini setelah keluar config line di exit, nah kita masih melakukan exit satu lagi. Nah, supaya masuk switch. Nah, di sini masuk switch atau masuk console line, kita bisa melakukan pengecekan ya. Pengecekan yaitu kita tekan enter dulu. Kemudian kita exit dulu. Nah, setelah exit, kita akan masuk switch-nya dengan menghentikan password yang sudah kita buat tadi, yaitu let me in. Nah, kita kalau sudah masuk akan muncul tanda S2, tanda siku. Not, ini not tadi ya, kita sudah melewati fase itu. Kemudian yang ketiga, configure and enable password dengan Cisco. Configure enable password dengan Cisco dan enable secret password dengan It's a Secret. Oke. Kita akan melakukan seperti tadi ya, enable password dengan Cisco, enable secret dengan It's a Secret. Yang pertama, kita akan membuat password ini. Nah, secure privilege mode access. Seperti biasa kita masuk dulu dengan mengetikkan enable, kemudian configure terminal, kemudian enable password C1 string C0. Oke. Kemudian exit, kita enter, akan muncul S2 tanda pagar. Kemudian kita akan mengecek ulang privilege access mode sudah aman. Kita exit dulu ya. Exit, enter, enter. Nah, di sini kita akan masuk switch-nya terlebih dahulu dengan passwordnya tadi let me in. Sudah masuk switch-nya, kita masuk ke dalam privilege mode access. Nah, kita ketikkan enable. Nah, di sini kita tes passwordnya tadi Cisco atau C1 string C0. Oke, kalau sudah bisa masuk, ada tanda S2 pagar. Nah, kemudian kita ketikkan untuk menampilkan konfigurasi show running config. Kemudian kita bisa baca di sini pesan yang tampil waktu menampilkan konfigurasi yang sudah dibuat, yang sudah berjalan. Kemudian perintah perintah selanjutnya kita membuat enable secret password dengan It's a Secret. Kita bisa melakukan enable password secret password tadi dengan mengetikkan config di enter enable secret it's a secret. Kemudian kita exit. Nah, di sini kita sudah membuat ya yang kita sudah membuat
kita sudah membuat enable secret password dengan it's a secret. Kemudian kita akan membuat banner MOTD dengan kata-kata authorized access only. Unauthorized access is prohibited and violator will be prosecuted to the full extent of the law. Jadi pesannya seperti itu. Oke, kita buat banner MOTD-nya. Yang pertama, seperti biasa, kita enter dulu. Muncul S2 pagar, kita ketikkan config di, kemudian kita akan membuat banner MOTD. Kemudian di sini kita ketikkan this is a secure system. Authorized access only. Enter, kita ketikkan lagi exit. Kemudian akan muncul configure from console by console. Kemudian kita enter lagi, akan muncul S2 tanda pagar. Perintah yang keempat, kita encrypt all plain text password. Kita coba seperti tadi ya. Nah, di sini akan kita coba lagi menggunakan command-nya yaitu config t, kemudian service password encryption. Kemudian kita exit. Nah, setelah itu kita lanjut perintah berikutnya. Ensure that configuration is correct. Jadi mengecek konfigurasi sudah benar. Oke. Kita verify terlebih dahulu. Kita verify yang menggunakan show running config. Show run. Nah, di sini kalau sudah kita buat enable secret udah, kemudian ini juga sudah dienkripsi. Oke. Save configuration, save the configuration file to avoid loss if the switch power off. Oke. Berarti kita save konfigurasinya yaitu dengan copy running. Copy running config startup config. Oke, enter building configuration. Oke, kita shutdown ya. Di sini sudah tampil completionnya sudah 72/72. Kita bisa shutdown. Oke, kita sudah shutdown. Kemudian di sini kita akan cek resultnya ya. Kita cek resultnya dari assessment saya.
Nah, di sini sudah semua ya. Di sini centang semua, sudah benar. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas satu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.